Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali untuk berdiskusi tentang masalah DM anak dan remaja. Mudah-mudahan semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan diskusi kita melalui pembelajaran online. Apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus pada anak dan remaja atau mungkin lebih seringnya adalah diabetes mellitus tipe 1, yaitu adalah kelainan sistemik akibat terjadinya gangguan metabolisme glukosa yang ditandai oleh hiperglikemia kronik. Kemudian keadaan ini disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas, baik oleh proses autoimun maupun idiopatik, sehingga produksi insulin berkurang bahkan terhenti. Sekresi insulin yang rendah mengakibatkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Kemudian untuk epidemiologinya, insiden tertinggi terdapat di Finlandia yaitu 43 orang per 100.000 penduduk dan insiden terendah yaitu di Jepang dengan 1,5 sampai dengan 2 orang per 100.000 penduduk untuk usia kurang dari 15 tahun. Insiden DM tipe 1 lebih tinggi pada ras Kaukasia dibandingkan dengan ras-ras yang lain. Diperkirakan di seluruh dunia ada 80.000 anak-anak berusia kurang dari 15 tahun akan berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 1. Kemudian data registri nasional DM tipe 1 pada anak dari PPIDAI hingga tahun 2014 didapatkan 1.021 kasus. Puncak insiden DM tipe 1 pada anak yaitu pada usia 5 sampai dengan 6 tahun dan 11 tahun. DM tipe 1 ini ditandai dengan kerusakan autoimun dari beta sel pankreas. Beta sel pankreas ini rusak disebabkan oleh obat-obatan, virus, kemudian cacat mitokondria maupun radiasi. Berikut adalah mekanisme sirkulasi gula darah pada DM tipe 1. Jadi ketika makanan sampai ke area stomaknya pasien, maka selanjutnya akan terjadi proses di bagian small intestine, jadi makanan diubah menjadi glukosa. Selanjutnya akan ada proses yang kedua yaitu di pankreas. Pankreas ini ketika ada makanan yang muncul kemudian harusnya dia mensekresikan hormon insulinnya agar kadar glukosa yang ada di dalam aliran darah ini menjadi berkurang dan si glukosanya bisa masuk ke dalam sel. Tapi pada DM tipe 1 ini, pankreasnya sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Sehingga glukosanya akan beredar seluruhnya di aliran darah pasien. Kemudian proses yang ketiga, hati ini justru malah melepaskan glukosa simpanan. Kenapa? Karena hormon insulinnya sama sekali tidak ada, sehingga glukagon otomatis akan meningkat dan dia akan mengeluarkan atau melepaskan glukosa simpanan yang ada di dalam hati. Kemudian proses yang keempat, sel tubuhnya tidak mendapatkan glukosa sebagai sumber energi karena tadi tidak ada insulin yang bisa memasukkan glukosa ke dalam sel-selnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisiknya dilakukan head to toe, dilakukan pemeriksaan tanda vital, kemudian mengukur berat badan dan tinggi badannya, memeriksa kelenjar tiroid, kemudian memeriksa tanda-tanda dehidrasi, memeriksa kakinya, kebersihannya, apakah ada luka atau apakah ada kapalan. Selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada kadar glukosa darah sewaktu, kemudian cek kadar glukosa darah puasa, deteksi autoantibodi, kemudian periksa keton darah, urin analisis, dan HbA1c. Untuk kriteria diagnosisnya, yang pertama ditemukan gejala klinis ada poliuri, polidipsi, nokturia terutama pada anak-anak, kemudian ada enuresis, kemudian penurunan berat badan, polifagi, dan kadar glukosa plasma sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg per dl. Atau yang kedua, kadar glukosa plasma puasanya lebih dari 126 mg per dl. Atau ditemukan kadar glukosa plasmanya lebih dari 200 mg per dl pada jam kedua tes toleransi glukosa oral.
atau ditemukan bahwa HbA1c-nya lebih dari sama dengan 6,5%. Pada penderita yang asimptomatis dengan peningkatan kadar glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 mg per dl, harus dikonfirmasi dengan kadar glukosa plasma puasa atau dengan tes toleransi glukosa oral yang terganggu. Diagnosisnya tidak ditegakkan berdasarkan satu kali pemeriksaan saja. Kemudian untuk penilaian glukosa plasma puasanya dikatakan normal bila hasilnya kurang dari 100 mg per dl, kemudian ada gangguan glukosa plasma puasa bila hasilnya 100 sampai dengan 125 mg per dl, dan diabetes kalau hasilnya lebih dari sama dengan 126 mg per dl. Selanjutnya untuk penilaian tes toleransi glukosa oral, yang pertama normal apabila hasilnya kurang dari 140 mg per dl, kemudian ada gangguan glukosa toleransi atau impaired glucose tolerance, itu kalau hasilnya 140 sampai dengan 200 mg per dl. Kemudian dikatakan diabetes apabila hasilnya lebih dari sama dengan 200 mg per dl. Berikutnya adalah tanda dan gejala saat ditegakkan diagnosis, yaitu apabila tidak terdapat kegawatan, tandanya antara lain ada enuresis atau mengompol pada anak yang sudah. Harusnya dia tidak mengompol tapi masih mengompol. Kemudian kandidiasis vaginal terutama pada anak perempuan prapubertas, kemudian penurunan berat badan kronis atau gagal tumbuh, kemudian iritabilitas dan penurunan prestasi di sekolah. Selanjutnya adalah infeksi kulit berulang. Jadi pada anak-anak dengan diabetes mellitus ini memang sering infeksi. Kemudian tanda gejala pada saat terjadi kegawatan itu biasanya anak-anak dibawa ke rumah sakit dengan dehidrasi sedang sampai dengan berat. Biasanya terjadi ketoasidosis diabetik ya. Kemudian muntah berulang dan pada beberapa kasus nyeri perut. Kemudian ada poliuri walaupun pasien ini dehidrasi tapi dia masih pipis terus. Kemudian kehilangan berat badan. Kemudian pipinya kemerahan karena ketoasidosis, bau pernafasannya aseton, ada hiperventilasi pada ketoasidosis diabetik, kemudian pernafasannya kusmaul, gangguan sensori ya, ada disorientasi, apatis sampai dengan koma, shock, nadinya cepat, sirkulasi perifernya memburuk dengan sianosis perifer dan juga bisa ditemukan hipotensi. Tata laksananya antara lain ada nutrisi, insulin, kemudian olahraga, edukasi, dan monitoring. Kita bahas satu-satu. Untuk penata laksanaan insulin kemarin sudah ada kuliahnya, jadi yang digunakan oleh pasien ada bisa rapid, short, ataupun intermediate maupun long. Nanti tergantung dari kondisi pasiennya. Yang menentukan ini adalah dokter penanggung jawabnya. Kemudian yang kedua adalah nutrisi. Karbohidrat merupakan nutrisi yang paling berpengaruh terhadap glukosa darah, sehingga pemberian karbohidrat ini memang harus diperhatikan ya. 90 sampai dengan 100% karbohidrat akan diubah menjadi glukosa dalam 15 sampai dengan 90 menit setelah dimakan. Nah, ini adalah komposisi makanan yang disarankan per hari, karbohidratnya sekitar 50 sampai dengan 50%. Kemudian sukrosanya sedang ya, sampai dengan 10% dari total kalori. Kemudian lemaknya 30 sampai dengan 35%. Nah, ini terdiri dari kurang dari 10% lemak jenuh plus asam lemak trans, kurang dari 10% itu lemak tak jenuh atau rantai ganda. Kemudian kurang dari 10% itu lemak tak jenuh rantai tunggal, dan protein yang disarankan 10 sampai dengan 15%. Tata laksana berikutnya adalah olahraga. Terkait dengan olahraga, terutama pada anak dengan DM, ini perlu diperhatikan. Yang pertama, diskusikan jumlah pengurangan dosis insulin sebelum olahraga dengan dokter penanggung jawabnya. Jika olahraga akan dilakukan pada saat puncak kerja insulin, maka dosis insulin harus diturunkan secara bermakna. Kemudian pompa insulin harus dilepaskan atau insulin basal terakhir paling tidak diberikan 90 menit sebelum mulai latihan. Jangan suntik insulin pada bagian tubuh yang akan digunakan untuk latihan.
Kemudian diskusikan jenis dan jumlah karbohidrat yang diperlukan untuk olahraga yang spesifik. Kemudian jika glukosa darah tinggi, glukosa darahnya lebih dari 250 mg per dl, ada ketonurianya atau ketonemia, maka seharusnya olahraga atau latihan fisiknya harus dihindari. Pasien diistirahatkan dulu. Berikan insulin kerja cepat, kemudian tunda aktivitas fisik sampai dengan ketonnya sudah negatif. Yang keempat, konsumsi 1 sampai dengan 1,5 gram karbohidrat per kilogram berat badan pasien untuk per jam olahraga yang lebih lama, atau jika lebih berat olahraganya maka kadar insulinnya bisa disesuaikan ya, bisa dikurangi atau bisa juga disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian makanan yang mengandung tinggi karbohidrat harus dikonsumsi segera setelah latihan untuk mencegah terjadinya hipoglikemia pasca latihan fisik. Lakukan pencatatan secara mendetail tentang aktivitas fisik, insulin yang digunakan pasien, kemudian makanan, dan juga hasil pemeriksaan glukosa darah supaya bisa mencapai kontrol diabetik yang baik selama aktivitas fisik spontan maupun yang latihan. Kemudian, hipoglikemia dapat terjadi sampai 24 jam pertama setelah olahraga. Ukur kadar glukosa darah sebelum tidur dan kurangi insulin basal sebelum tidur. Kemudian setelah olahraga di siang atau sore hari, jika latihannya lebih intensif dari biasanya, atau jika aktivitasnya tidak dilakukan secara reguler, maka tadi harus ada penyesuaian untuk insulinnya. Kemudian karbohidrat ekstra setelah aktivitas biasanya merupakan pilihan yang terbaik untuk mencegah hipoglikemia pasca latihan setelah olahraga anaerobik dengan intensitas tinggi. Olahraga yang merupakan kombinasi antara latihan aerobik seperti sepeda, lari, dan berenang, serta aktivitas anaerobik memerlukan tambahan ekstra karbohidrat sebelum, selama, dan setelah aktivitas, sehingga harapannya tidak terjadi hipoglikemia pada saat aktivitas. Hiperglikemia setelah latihan dapat dicegah dengan memberikan tambahan kecil dosis insulin kerja cepat setelah pertengahan atau segera setelah selesai olahraga. Resiko terjadinya hipoglikemia noktural pasca olahraga cukup tinggi, terutama jika kadar glukosa darah sebelum tidur kurang dari 125 mg per dl. Dosis insulin basal sebelum tidur sebaiknya dikurangi. Kemudian pasien dengan retinopati proliferatif atau nefropati harus menghindari olahraga yang bersifat anaerobik atau yang membutuhkan ketahanan fisik karena dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Kudapan atau cemilan dengan indeks glikemik tinggi harus selalu siap di sekolahan. Jadi misalnya kue-kue yang manis, kemudian permen, kemudian buah-buahan yang manis itu mestinya disediakan untuk anak-anak yang menderita diabetes pada saat dilakukan olahraga untuk antisipasi apabila sewaktu-waktu pasien atau anak tersebut mengalami hipoglikemi. Manajemen berikutnya adalah terkait dengan edukasi, jadi penderita maupun keluarga harus disadarkan bahwa DM tipe 1 ini merupakan suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau long life disease, yang keberhasilan pengelolaannya sangat bergantung pada semangat penderita dan keluarganya untuk hidup dengan gaya hidup yang sehat. Tujuan edukasi ini antara lain menimbulkan pengertian dan pemahaman mengenai penyakit dan komplikasinya, memotivasi penderita dan keluarganya agar patuh berobat, memberikan keterampilan penanganan DM tipe 1, mengembangkan sikap positif terhadap penyakit sehingga tercermin dalam pola hidup sehari-hari, mencapai kontrol metabolik yang baik sehingga terhindar dari komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang, mengembangkan kemampuan untuk memberikan keputusan yang tepat dan logis dalam pengelolaan sehari-hari, menyadarkan penderita DM tipe 1 bukanlah penghalang untuk mencapai cita-cita. Jadi jangan sampai anak ini jadi putus asa gara-gara mereka merasa bahwa dia mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kemudian pada bayi dan balita ini juga perlu edukasi pada keluarganya karena memang jadi yang berperan penting adalah keluarganya ya. Masa balita dan bayi mempunyai perubahan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat,
Kemudian pada bayi mencegah hipoglikemia dan KAD sangat penting. Kemudian yang ketiga, prosedur invasif itu bisa berpotensi untuk membuat anak-anak tidak nyaman dan perlu penyesuaian psikologis agar pasien tidak mengalami trauma, karena kan mereka akan sering dilakukan prosedur invasif selama mereka didiagnosa DM tipe 1 ini ketika diagnosanya masih bayi atau balita gitu ya. Kemudian pola asuhnya tetap sama dengan balita yang lain yang tidak menderita DM, stimulasi tumbuh kembangnya tetap sama. Kemudian perawatan dan manajemen DM pada balita bergantung pada orang tuanya. Kemudian edukasi yang keenam adalah lebih baik merawat balita diabetes mellitus di rumah daripada dititipkan di tempat penitipan anak. Jadi sebisa mungkin anak-anak dengan DM, terutama yang masih balita, itu dirawat di rumah agar anak tersebut kan memang belum bisa mengendalikan diri. Sehingga kalau di tempat penitipan anak, nanti ketika temannya makan makanan yang manis-manis, anak tersebut juga akan mengikuti. Kemudian yang ketujuh, tingkat stres orang tua balita-balita DM lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua penderita DM dewasa. Sehingga orang tua balita bisa dibantu untuk mengidentifikasi cara untuk mengurangi stres. Anjurkan untuk yoga, kemudian berdoa, kemudian ajarkan teknik relaksasi. Karena memang merawat pasiennya ini kan tergantung pada orang tua. Mereka membutuhkan perhatian ekstra kepada anak yang menderita DM ini. Kemudian DM pada anak usia sekolah. Yang pertama, anak usia sekolah dan remaja dengan DM harus mampu melawan perasaan merasa berbeda dengan teman-teman mereka yang sehat. Yang kedua, pihak sekolah harus diedukasi tentang penanganan hipoglikemia dan respon yang tepat saat terjadi kadar glukosa yang tinggi. Kemudian yang ketiga, anak dengan diabetes tidak perlu dianggap aneh atau dikhususkan oleh pihak sekolah. Manajemen berikutnya adalah monitoring. Jadi monitoring ini ada pemantauan mandiri. Yang pertama, tujuannya untuk mencapai target kontrol glikemik yang optimal, menghindari komplikasi akut berupa hipoglikemi dan ketoasidosis serta komplikasi kronis yaitu penyakit makrovaskuler, kemudian minimalisasi akibat hipoglikemi dan hiperglikemia terhadap fungsi kognitif. Pemantauan glukosa darah mandiri memungkinkan pasien untuk melakukan penyesuaian insulin terhadap makanan yang dikonsumsi menjadi lebih baik sehingga dapat memperbaiki kadar HbA1c-nya. Pemantauan glukosa darah mandiri selama olahraga memungkinkan penyesuaian dosis insulin sebelum dan selama olahraga sehingga mengurangi risiko terjadinya hipoglikemi selama dan setelah olahraga. Dokter atau perawat harus memberikan petunjuk tentang jenis alat pemantauan glukosa darah mandiri yang akurat, tepat, dan cukup terjangkau bagi pasien. Frekuensi pemantauan glukosa darah mandiri berbeda-beda untuk masing-masing individu, tergantung dari ketersediaan alat dan kemampuan anak untuk mengidentifikasi hipoglikemia. Untuk mengoptimalkan kontrol glikemik, maka pemantauan glukosa darah mandiri harus dilakukan 4-6 kali sehari. Antara lain waktunya pagi hari setelah bangun tidur untuk melihat kadar glukosa darah setelah puasa malam hari. Yang kedua, setiap sebelum makan. Yang ketiga, pada malam hari untuk mendeteksi hipoglikemi atau hiperglikemi. Kemudian yang keempat, 1,5-2 jam setelah makan. Pemantauan glukosa darah mandiri lebih sering sebelum, selama, dan setelah melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi. Kemudian hasil pencatatan pemantauan glukosa darah mandiri tidak digunakan sebagai alat untuk menghakimi, tetapi sebagai sarana untuk mendiskusikan upaya memperbaiki kontrol glikemik pada pasien tersebut. Berikut adalah target glukosa darah berdasarkan ISPAT dan IDF ya. Yang pertama, glukosa darah sebelum makan itu idealnya untuk yang non diabetik 65 sampai dengan 100 mg per dl. Pada pasien itu harapannya bisa dicapai itu sekitar 90 sampai dengan 145 mg per dl.
Kemudian glukosa darah setelah makan, harapannya pada pasien itu bisa dicapai 90 sampai dengan 180 mg per dl. Itu dikategorikan optimal. Kemudian glukosa darah sebelum tidur 120 sampai dengan 180 mg per dl itu optimal. Kemudian glukosa darah malam hari saat tidur itu 80 sampai dengan 162 mg per dl. Kemudian monitoring yang selanjutnya adalah kontrol rutin ke dokter. Jadi pasien diabetes harus dilakukan kontrol berkala ya, sehingga bisa dipantau apakah diperlukan penyesuaian pola makan atau obat untuk pasien. Kemudian kontrol rutin berikutnya tujuannya adalah untuk pemeriksaan HbA1c. Kenapa HbA1c perlu dikontrol? Karena memang HbA1c ini yang lebih akurat ya, dia mencerminkan kondisi glikemia selama 8 sampai dengan 12 minggu terakhir. Kemudian fasilitas untuk pengukuran HbA1c harus tersedia di semua pusat kesehatan yang menangani anak dan remaja dengan DM. Kemudian HbA1c harus dipantau sebanyak 4 sampai dengan 6 kali per tahun pada anak yang lebih muda, pada balita misalnya, dan 3 sampai dengan 4 kali per tahun pada anak-anak yang usianya sudah besar. Target HbA1c untuk semua kelompok usia adalah kurang dari 7,5%. Nah, ini adalah manajemen DM itu berpengaruh terhadap kualitas hidup pada pasien. Kualitas hidup pasien itu dapat dipertahankan seoptimal mungkin melalui kontrol metabolik yang baik. Karena kan DM ini memang tidak bisa disembuhkan, sehingga bisanya hanya memanajemen agar kualitas hidupnya itu optimal. Ini bisa dilihat dari nilai HbA1c-nya. Ketika HbA1c pasien itu lebih dari 8, maka sudah dipastikan bahwa kualitas hidupnya tidak optimal atau kurang baik. Kemudian kualitas hidupnya sedang apabila HbA1-nya kurang dari 8%. Kemudian HbA1c-nya kalau kurang dari 7 atau kurang dari 7,5% itu dikatakan kualitas hidupnya paling baik dibandingkan dengan HbA1 yang lain. Kemudian ini adalah terkait dengan komplikasi. Komplikasinya sama yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ada komplikasi akut yaitu diabetes ketoasidosis dan hipoglikemi. Kemudian komplikasi yang late onset ada retinopati, neuropati, nefropati, ischemic heart disease dan juga stroke. Kemudian masalah keperawatan yang mungkin muncul antara lain ketidakstabilan kadar glukosa darah, defisit nutrisi, defisit pengetahuan, resiko cedera, dan resiko jatuh. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan DM pada anak dan remaja. Nanti kita lanjutkan untuk diskusi tanya jawabnya di forum My Class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.